Shalom dan selamat berjumpa kembali para follower Providensia di Jakarta. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan memasuki pernyataan yang ketujuh. Pernyataan yang terakhir yang dicatat oleh Injil Yohanes mengenai pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Pernyataan mengenai Yesus, mengenai dirinya dia sendiri. Dan pernyataan yang ketujuh ini adalah merupakan satu pernyataan yang sangat indah yang ditujukan kepada saudara dan saya. Saudara, mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini adalah merupakan satu pernyataan terakhir daripada Yesus Kristus mengenai dirinya yang dia nyatakan kepada 11 murid. Jadi saudara perlu ingat kembali bahwa pernyataan ini tidak dilakukan secara terbuka kepada banyak orang, tetapi pernyataan ini Yesus Kristus hanya tujukan kepada 11 murid pada saat perjamuan akhir menjelang Yesus Kristus itu disalib. Dua pernyataan, yaitu pernyataan yang ke-6 dan ke-7 ini ada memang merupakan satu penguatan yang Yesus Kristus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, karena dia tahu setelah dia naik ke atas kayu salib, maka akan terjadi kegoncangan daripada setiap murid-muridnya, dan dia sebelum pergi dia sudah memberikan satu bekal agar murid-muridnya lebih kuat dan lebih bertekun di dalam dia. Pernyataan yang ketujuh, Yesus Kristus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Pokok anggur yang benar, saudara, ini adalah merupakan sebuah gambaran yang sangat indah sekali. Pokok anggur itu adalah sebuah tanaman yang buahnya banyak dan berbuah lebat. Dan Yesus Kristus itu adalah merupakan pokok anggur yang benar, berarti buahnya itu memang berasal dari kebenaran. Dan Yesus Kristus itu adalah merupakan pokok anggurnya. Dan kemudian Yesus Kristus di dalam ayat yang pertama mengatakan, dan Bapakulah pengusahanya. Artinya yang memiliki kuasa untuk membuat daripada kebun anggur itu menjadi baik. Itu adalah karena kedaulatan Allah. Nah, di sini saudara perlu memahami bahwa ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, ya, dan saudara mengerti bahwa pokok anggur yang benar itu mesti berbuah banyak dan berbuah lebat, ya. Maka kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, maka saudara sebetulnya juga bisa berbuah lebat dan banyak. Tetapi berbuah lebat dan banyak itu memang tergantung daripada anugerah Tuhan. Karena Allah yang berdaulat, maka Dia yang sanggup mengusahakannya supaya kita itu berbuah lebih banyak lagi. Dan di dalam pernyataan yang ketujuh ini, ada satu hal yang penting yang dinyatakan yang di ayat 5. Saya ingin tekankan yang ada di ayat 5. Di mana Yesus Kristus itu menyatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara perlu ingat bahwa ini adalah satu
peneguhan kembali yang Yesus Kristus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, 11 muridnya. Aku ini adalah pokok anggur yang benar. Dan jikalau kamu, yaitu murid-muridnya, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam hati mereka, maka mereka akan berbuah lebat. Mereka akan menjadi saluran berkat yang berlimpah bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau firman itu tidak ada di dalam diri mereka, dan mereka tidak ada di dalam pribadi Yesus Kristus, maka mereka tidak akan bisa berbuat apapun. Saudara, ini adalah merupakan sebuah hak istimewa yang Yesus berikan kepada kita, orang-orang yang sudah dipilihnya untuk beriman dan percaya kepada Dia. Ini adalah merupakan sebuah hak istimewa karena kita diberi kemungkinan untuk berbuah lebat, berbuah banyak, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di mana orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus tidak punya kesempatan yang sama. Saudara, jangan berpikir bahwa berbuah lebat, ya, berbuah banyak itu selalu dikaitkan dengan kekayaan. Tidak, saudara. Di dalam pengertian, kita harus mengerti bahwa ada dua sifat anugerah. Satu anugerah umum dan satu anugerah khusus. Anugerah umum itu adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan, itu bisa dinikmati oleh siapapun, oleh orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, atau oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup. Itu semua bisa dinikmati. Matahari itu adalah merupakan anugerah umum. Udara yang bersih itu adalah merupakan anugerah umum. Kekayaan itu adalah merupakan anugerah umum. Kesehatan itu adalah merupakan anugerah umum. Nama yang terkenal itu adalah anugerah umum. Itu adalah hal-hal yang bisa dinikmati oleh siapapun yang dicipta oleh Allah tanpa perlu mengenal daripada Yesus Kristus. Tetapi ada satu anugerah yang disebut dengan anugerah khusus. Anugerah khusus ini adalah merupakan sebuah anugerah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia pilih sejak di dalam kekekalan untuk boleh percaya, untuk boleh menerima, untuk boleh bersekutu dengan putranya yang tunggal yang Dia utus dari surga datang ke atas muka bumi ini yang bernama Yesus Kristus. Ini adalah merupakan anugerah khusus. Tidak semua orang. Oleh sebab itu saudara, jikalau saudara memiliki sebuah hati yang penuh dengan cinta dan saudara sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara perlu didorong dan saudara perlu membagikan kebenaran-kebenaran firman kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu saja dengan bijaksana, jangan sembarangan, karena tidak semua orang memang dipilih untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah orang ini dipilih oleh Tuhan atau tidak. Tugas kita sebagai orang yang sudah ditebus di dalam darah Yesus Kristus adalah membagikan ini, menyampaikan ini, menyebarkan ini, sehingga orang itu tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, Allah sendiri yang turun dari surga, menjelma menjadi manusia, hidup sebagai manusia, dan kemudian menjalani kehidupan sebagai manusia, tetapi tanpa berdosa satu kali pun. Dia murni, 100% murni tanpa dosa. Kemudian dia harus mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia nanti akan datang kembali. Berita Injil ini, saudara, itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali lagi saudara, ketika kita itu sudah menerima anugerah Tuhan, maka saudara dan saya punya kesempatan untuk berbuah banyak, untuk menjadi saluran berkat. Tapi sekali lagi, menjadi berbuah banyak, menjadi saluran berkat tidak semata-mata di dalam anugerah umum, tetapi di dalam anugerah khusus. Ketika kita menerima Yesus Kristus, maka saudara pasti akan mengalami satu perubahan di dalam hidup saudara. Dan saudara pasti akan menghasilkan buah-buah roh.
cinta kasih, sabar, tidak cemburu, lebih mengasihi, lebih memperhatikan orang. Itu adalah buah-buah yang akan timbul dalam kehidupan saudara karena saudara bersekutu dengan Yesus Kristus. Karena saudara bersekutu di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya ada dalam diri saudara. Nah, saudara, Yesus Kristus ini memberikan bekal ini kepada 11 murid-Nya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ketika dia nanti naik ke atas kayu salib, murid-muridnya itu akan mengalami satu kegoncangan. Mungkin mereka akan mengalami satu kondisi yang penuh kebingungan. Tetapi sebelum itu terjadi, Yesus Kristus sudah memberikan bekal ini kepada 11 murid-Nya. Dan satu hal yang perlu saudara ingat bahwa di dalam pernyataan ini ada satu esensinya yang saudara perlu ingat dan catat baik-baik. Tuhan Yesus meminta kita diam di dalam Dia. Dan Dia mendorong supaya kita meminta Yesus ada di dalam diri kita. Kalau persekutuan ini ada di dalam pribadi Yesus Kristus, kita ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Persekutuan ini dijaga terus sampai dengan masa waktu kita di atas muka bumi ini berakhir. Maka itu adalah merupakan sebuah anugerah khusus dan sukacita yang besar sekali. Dan inilah yang Yesus Kristus inginkan dari saudara dan saya. Kita dipilih menjadi orang Kristen. Kita dipilih menjadi murid Tuhan. Kita dipilih menjadi orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudara harus ingat bahwa di dalam nama Dia kita boleh minta apapun sesuai dengan kehendaknya Dia, sesuai dengan rancangannya Dia. Tetapi di luar dari Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin di luar Yesus Kristus kita bisa menjadi lebih kaya, mungkin saja. Mungkin kita jarang sakit-sakitan, mungkin kita bisa menjadi orang yang sangat dikagumi, tetapi itu sia-sia. Tidak ada jaminan yang kekal jikalau itu semua kita miliki. Tetapi di dalam pribadi Yesus Kristus, jikalau kita beriman dan percaya dan terus diam di dalam Dia, ada satu kepuasan dan sukacita yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Tetapi melalui Yesus Kristus itu akan diberikan kepada kita. Dan kegembiraan ini, sukacita ini, besar sekali nilainya. Dan itu hanya diberikan kepada orang tertentu, kepada umat pilihan Yesus Kristus. Maukah saudara? Maukah saudara menikmati sukacita yang besar yang berlimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau saudara mau, mari kita sama-sama mendoakan orang lain. Kita sama-sama memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kita sama-sama mendorong saudara seiman kita untuk mereka terus boleh bertumbuh dan menjadi saksi Tuhan. Dan kita sama-sama bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Jikalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kata Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Dan jikalau kamu di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apapun. Hanya satu yang bisa membuat buah banyak, yaitu kalau berjumpa dengan pokok anggur yang benar. Kita sudah berjumpa dengan Yesus Kristus, kita sudah berjumpa dengan pokok anggur yang benar, maka kita harus mempersiapkan diri untuk berbuah lebih banyak lagi. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Maukah saudara? Kiranya renungan ini boleh mendorong saudara untuk boleh menjalankan tugas yang Tuhan Yesus sudah berikan dan tetapkan dari kekekalan bagi saudara, bagi saya, bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.